Halo semuanya, dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita akan menceritakan sebuah film mengenai bencana Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Brad Peyton, dan film ini berjudul San Andreas. Sebuah film gempa bumi yang disebabkan oleh patahan San Andreas, gempa yang sangat besar memporak-poranda kota San Francisco. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, dan masih banyak aktor hebat lainnya. Perkenalkan, seorang pilot tim penyelamat. Istrinya bernama Emma bertekad melacak keberadaan putri sematawayangnya yang sedang berlibur di San Francisco sebelum benar-benar ditelan bumi. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita dalam perjalanan menuju ke kantornya. Sambil menikmati musik di radionya, dikejutkan tiba-tiba batu jatuh di hadapannya. Selain itu, ada tebing tiba-tiba juga ambruk. Wanita itu hilang kendali, menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Lalu datang Ray bersama anggota timnya, menyelamatkan wanita yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Saat temannya kesulitan evakuasi wanita tersebut, disitulah Bambang Ray turun tangan. Dengan berbadan besarnya, terlihat dengan mudah membuka paksa pintu mobil yang rusak. Dan wanita tersebut pun selamat. Selepas dari itu, sini diperlihatkan sebuah gedung Institut Teknologi California. Seorang profesor menjelaskan, gempa terjadi di setiap tahunnya. Gempa terbesar yang tercatat dalam sejarah terjadi di Alaska, Amerika Utara. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Lalu seorang mahasiswa bertanya, bisakah gempa sebesar itu terjadi di San Francisco? Profesor menjawab, berdasarkan fakta BMKG dan biofisika, bisa saja terjadi. California terletak di antara dua patahan lempeng tektonik yang terus bergerak seiring waktu. Tak jadi masalah betapa besarnya gempa itu, tetapi kapan gempa itu akan terjadi. Singkat cerita, diperlihatkan di ruangan profesor, rekan kerjanya mengabarkan telah terjadi gempa sebanyak 23 kali dalam 24 jam terakhir. Gempa kecil dengan kekuatan 2,0. Dengan fakta itu, mereka langsung bergegas ke lokasi. Mereka antusias. Dengan gempa tersebut, kemungkinan datangnya gempa besar bisa mereka prediksi. Lalu Cindy diperlihatkan sebuah bendungan di Hawthorne, Nevada. Profesor dan rekannya menuntaskan penelitian yang sedang mereka geluti beberapa tahun terakhir. Beberapa saat mereka di bendungan tersebut, mereka mendeteksi 3 gempa berkekuatan kecil. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, alat mereka mendeteksi getaran yang sangat besar dan terus membesar. Gempa besar sedang terjadi. Terima profesor langsung bergegas dari sana, segera mencari perlindungan. Namun nahas, kakinya tertusuk besi dan nyawanya tak tertolong ditelan bumi. Ini diperlihatkan sebuah gedung. Istrinya Ray, Emma, sedang minum kopi bersama teman lamanya. Lalu Ray menelpon, meminta maaf atas sikapnya yang kemarin. Lalu terlihat sebuah meja bergoyang sendiri. Tak berapa lama, gedung dan isinya terguncang sangat dahsyat. Emma panik. Lalu Ray menyuruh Emma segera ke atap gedung. Ajak orang sebanyak-banyaknya agar dievakuasi. Huru-hara di mana-mana, kota beserta isinya terguncang. Gedung-gedung hancur secara berlahan. Terkejutnya melihat reruntuhan gedung tanpa henti. Tiba-tiba gedung atapnya pun ambruk. Emma terperosok ke dalamnya. Tak berapa lama dia kembali bangkit. Berlahan namun pasti, Emma mulai merangkak sampai ke atap dan Ray menemukannya. Namun masalah belum berakhir. Gedung di sampingnya ambruk. Dan mereka selamat dari musibah tersebut. Di sisi lain, Blake, anaknya Ray, terjebak dalam mobil dan terus meminta tolong. Lalu kemudian menelpon ayahnya memberitahu dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lalu Ben datang dengan sekuat tenaganya membantu.
Akhirnya Blake keluar dari mobil tersebut. Singkat cerita, mereka langsung keluar dari gedung. Tak berapa lama, gempa kembali terguncang. Orang panik, keluar berhamburan dari gedung. Di sisi lain, di ruang profesor, terlihat di layar pemantauan, gempa semakin meluas dan ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar akan terjadi, kata sang profesor. Blake masuk ke toko elektronik, mencari barang apapun menghubungi ayahnya. Ray bersama Emma sedang memantau dari kejauhan. Sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Kemudian Blake telepon, memberitahu dia baik-baik saja, dan Ray segera menjemputnya. Di perjalanan, heli mereka bermasalah. Mesinnya rusak, hilang kendali segera akan terjatuh. Di dalam mall sedang terjadi perampokan. Mereka langsung bergegas dari sana. Mereka mencari mobil yang terparkir di depan mall. Melihat mobil si perampok tadi, pintunya terbuka, Ray langsung bergegas ke sana. Saat menyalakan mobil, seseorang datang menonton pisau ke Ray, mengatakan aku butuh mobil itu, dan kemudian di perjalanan mereka berhenti di sebuah mobil pasangan kakek nenek, berniat memberi pertolongan kepada mereka. Lalu Ray tertarik topi yang dipakai kakek itu, menanyakan dari mana dia dapat topi tersebut. Diperlihatkan sebuah penerbangan. Di sana mereka menerbangkan sebuah pesawat setelah berterima kasih ke si kakek. Di San Francisco, Blake bersama Ben dan adik Ben, Ollie, menuju ke sebuah tower. Ayahnya Blake menyuruh mereka ke gedung tertinggi agar Ray mudah menemukan mereka. Ray menuju sebuah bandara, melihat landas pacu sudah hancur. Ray nekat terjun ke lapangan baseball dengan parasut. Tidak berapa lama Ray di sana, gempa besar kembali terjadi. Ray menyuruh orang di sana segera berlindung. Kembali ke Blake, mereka menuju ke gedung yang dimaksud. Belum sampai ke sana, gempa yang sangat besar menghantam mereka. Gedung-gedung hancur dan tiang listrik berjatuhan, hampir mengenai mereka. Gedung, jembatan hancur seketika. Ray bangkit di antara puing yang runtuh. Melihat Emma kebingungan mengatakan ini akan baik-baik saja. Lalu Ray berencana menaiki boot dengan cara memutar kota agar cepat menemukan Blake. Di tempat Blake, Ben terkena pecahan kaca. Kaca menancap ke pahanya. Blake segera menarik pecahan kaca tersebut dan mengikatnya. Lalu mereka segera bergegas ke gedung yang mereka rencanakan tadi. Scene berpindah ke tempat profesor. Mereka syok melihat statistik gempa begitu dahsyat. Gempa berkekuatan 9,6, gempa yang terbesar yang tercatat dalam sejarah. Ray bersama Emma di atas boot, melihat kota yang sudah hancur, mengira Blake tidak mungkin di sini. Pasti sudah ke tempat lain. Air laut tiba-tiba surut begitu cepat, menandakan akan terjadinya tsunami. Mereka segera pergi dari sana. Kembali ke Blake, dapat pesan dari radio yang dibawanya. San Francisco dan sekitarnya akan terjadi tsunami. Dengan cepat mereka segera mencari perlindungan. Kembali ke Ray, di hadapan mereka terlihat sebuah ombak yang begitu besar. Mau tak mau, mereka harus melewati ombak itu sebelum ombak itu pecah. Di tengah melewati ombak yang begitu besar, muncul sebuah kapal besar di hadapan mereka, dan mereka harus segera menghindari baling-baling kapal tersebut. Tsunami melanda kota San Francisco begitu besar, menghancurkan kota dan isinya. Di tempat Blake, mereka melihat ombak, sadar akan segera menghantam mereka. Dengan cepat berlindung di belakang tembok. Airnya sangat deras dan semakin tinggi. Mereka bergegas ke lantai yang lebih tinggi. Sampai di sana mereka melihat orang di atas boot. Lalu Blake mengatakan, itu orang tuaku. Blake memanggilnya. Posisi mereka jauh dalam ruangan, Ray tidak mendengarnya. Lalu Blake teringat lampu laser yang diambil dari toko elektronik, langsung mengarah ke mereka, dan Ray menemukan Blake. Emma sangat senang, akhirnya dia menemukan anak semata wayangnya. Namun gedung tempat mereka berlindung tiba-tiba roboh. Ray segera menyelamatkannya. Sampai di sana, mereka berbeda ruangan. Ray memecahkan kaca, namun Blake sudah tidak kuat dan pingsan. Ray mencari pintu masuk lainnya, dan berhasil membawa Blake ke tempat yang lebih tinggi. Singkat cerita, Ray menyuruh Ben memecahkan kaca agar mereka cepat keluar dari gedung itu. Emma melihat Ben kesusahan, langsung memutar bot dan menghantamnya. Lalu menyuruh mereka semua masuk ke dalam bot dan pergi dari sana. Blake belum sadar. Emma mengira Blake sudah tamat. Ray terus berusaha
Orang yang mata menyerah dan tampaknya lelah, akhirnya Blake sadar. Orang di sekelilingnya ikut bahagia. Di sisi lain, Profesor bersama rekan timnya sedang melihat berita banyak warga yang selamat atas bantuan para ahli lokal yang cepat memberikan peringatan dini sebelum terjadinya tsunami. Film pun tamat. Pesan dari film ini bukan masalah seberapa besar sebuah gempa, tapi kapan akan terjadi gempa. Apakah kita sudah siap? Tetap selalu waspada. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan komen. Bantu subscribe agar tambah semangat membuat alur film menarik lainnya. Terima kasih.